Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan proposal penelitian yang saya susun dengan judul analisis kemampuan koneksi matematis peserta didik ditinjau berdasarkan kemandirian belajar. Adapun presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Maulana dengan NPM 211063105097 dari kelas 5D. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik jika ditinjau dari kemandirian belajarnya. Lalu tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik jika ditinjau dari kemandirian belajarnya. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu yang pertama manfaat teoritis, di mana diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kemampuan koneksi matematis yang dimiliki oleh peserta didik jika ditinjau berdasarkan kemandirian belajarnya, dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenisnya. Lalu yang kedua ada manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini setidaknya bermanfaat bagi tiga bagian. Yang pertama adalah bagi peserta didik, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa atau peserta didik dalam meningkatkan kemampuan koneksi pada mata pelajaran matematika. Yang kedua yaitu bagi guru, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu seorang guru melihat kemampuan koneksi matematis peserta didik dalam pembelajaran, sehingga dapat mempermudah guru dalam melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, itu bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai bagaimana kemampuan koneksi matematis dan kemandirian belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya ada tinjauan teoritis. Yang pertama ada kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis merupakan salah satu dari banyaknya kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik, selain kemampuan pencarian masalah, penalaran, komunikasi, dan kemampuan lainnya. Menurut Suherman, dalam Romiansyah, Karim, dan Mawaddah pada tahun 2020, kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan konsep atau aturan matematika yang satu dengan yang lainnya, dengan bidang studi lain, atau dengan aplikasi pada dunia nyata. Koneksi matematis didasarkan bahwa matematika sebagai body of knowledge, yakni ilmu yang terstruktur dan utuh, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Untuk dapat melakukan koneksi, terlebih dahulu harus mengerti dengan permasalahannya, dan untuk dapat mengerti permasalahan harus mampu membuat koneksi dengan topik-topik yang terkait. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan peserta didik dalam memahami antar topik matematika dan mengaitkan konsep-konsep matematika, baik itu ke bidang matematika atau ke bidang lain, serta mengoneksikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator kemampuan koneksi matematis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan NCTM dalam Hidayati tahun 2020, yaitu yang pertama, koneksi antar topik dalam matematika, di mana pada aspek ini peserta didik mampu untuk mengaitkan antar topik matematika, misalnya mengaitkan materi SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dengan materi aljabar. Lalu yang kedua ada koneksi matematika dengan disiplin ilmu lain. Pada aspek ini, peserta didik mampu mengaitkan materi yang telah dipelajarinya dengan mata pelajaran lain. Contohnya, materi matematika A dikoneksikan kepada pelajaran fisika dengan materi B. Lalu yang terakhir ada koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Pada aspek ini, peserta didik mampu menghubungkan atau mengoneksikan kejadian yang ada pada kehidupan sehari-hari ke dalam model matematika. Selanjutnya, kemandirian belajar. Pada proses pembelajaran, ada beberapa yang mempengaruhi belajar peserta didik. Kemandirian belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik tersebut dalam matematika yang berasal dari dalam diri. Menurut Suhendri, dalam Bungsu, Filardi, Akbar, dan Bernard pada tahun 2019, kemandirian merupakan sikap mental positif dari seorang individu untuk kenyamanan melakukan kegiatan perencanaan untuk mencapai tujuan dengan memposisikan atau mengkondisikan dirinya sehingga dapat mengevaluasi tentang diri sendiri dan lingkungannya.
Peserta didik yang memiliki kemandirian belajar akan terlihat dari ciri-ciri kemandirian belajar. Sebagaimana yang diuraikan oleh Desmita dalam Suhendri pada tahun 2015, bahwa kemandirian biasanya ditandai dengan beberapa ciri, antara lain kemampuan menentukan nasib sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu memecahkan masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Adapun indikator kemandirian belajar yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang dikemukakan oleh Hairudin dalam Hidayati 2020, yaitu yang pertama ada inisiatif dalam belajar. Pada aspek ini, peserta didik memiliki keinginan sendiri atau inisiatif untuk belajar matematika tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Lalu, ada mampu mendiagnosa atau memperkirakan kebutuhan belajar. Pada aspek ini, peserta didik mempersiapkan semua perlengkapan yang akan diperlukan sebelum belajar. Kemudian ada memiliki target atau tujuan belajar yang jelas. Pada aspek ini diharapkan peserta didik menetapkan tujuan atau target belajar yang ingin dicapainya dan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan atau target tersebut. Selanjutnya ada memandang kesulitan sebagai tantangan dalam belajar. Pada aspek ini, peserta didik tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika yang diberikan. Peserta didik selalu tertantang untuk menyelesaikan tugas matematika sesulit apapun untuk meningkatkan kemampuan bermatematikanya. Kemudian ada memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan. Pada aspek ini, peserta didik mencari sumber bacaan lain untuk menambah pengetahuan, bukan hanya dari guru saja, dan bukan hanya dari buku paket saja, bisa dari internet atau buku-buku lainnya. Lalu ada memilih dan menerapkan strategi belajar. Pada aspek ini, peserta didik dapat menentukan strategi belajar seperti apa yang cocok dengan dirinya agar dapat belajar lebih efektif dan kondusif. Kemudian ada mengevaluasi proses dan hasil belajar. Pada aspek ini diharapkan peserta didik memiliki keinginan untuk mengevaluasi hasil belajar dan memperbaiki segala kekurangannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Yang terakhir ada kecakapan konsep diri. Pada aspek ini diharapkan peserta didik selalu merasa siap dalam belajar matematika dan merasa yakin bisa berhasil dalam belajar matematika. Selanjutnya ada keterkaitan kemampuan koneksi matematis dengan kemandirian belajar. Di mana kemampuan koneksi matematis ini dia saling berkaitan dengan kemandirian belajar, ada pengaruhnya. Koneksi matematis merupakan sebuah kemampuan yang mengharuskan peserta didik mampu mengoneksikan atau menghubungkan setiap konsep matematika ke dalam konsep matematika yang lain. Maksudnya materi yang satu dengan materi yang lainnya, atau ke dalam bidang lain selain matematika. Misalnya fisika, biologi, dan lainnya. Kemandirian belajar sendiri diartikan sebagai suatu usaha untuk memperoleh pengetahuan secara sendiri dengan target yang akan dicapai. Kemandirian belajar akan mempengaruhi bagaimana kemampuan koneksi matematis yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan belajar secara mandiri, peserta didik akan mencari berbagai sumber belajar dan menyelesaikan permasalahan matematika dengan sendirinya. Peserta didik yang memiliki kemandirian belajar tinggi cenderung lebih aktif, mampu mengatur pembelajaran secara lebih efektif sehingga menghemat waktu dalam menyelesaikan tugasnya, mengelola waktu belajar secara efisien, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu materi yang digunakan untuk penelitian ini adalah sistem persamaan linear dua variabel, di mana pada bentuk persamaannya itu AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian pada materi ini ada 3 metode atau 3 penyelesaian. Yang pertama substitusi, eliminasi, dan metode campuran. Selanjutnya ada teori yang mendukung penelitian ini, yaitu teori belajar yang dikemukakan oleh Brunner atau teori belajar Brunner. Teori Brunner menyatakan bahwa dalam bermatematika setiap konsep berkaitan dengan konsep yang lain. Demikian pula untuk hal-hal lain, misalnya antara dalil dan dalil, antar teori, atau antara satu cabang matematika dengan cabang matematika lainnya. Menurut Brunner, dalam Howard tahun 2014, belajar matematika adalah belajar mengenai konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Dengan mengetahui struktur dan konsep dalam pokok bahasan yang dibicarakan, peserta didik dipastikan akan memahami konsep yang harus diketahuinya. Peserta didik akan lebih mudah memahami suatu konsep
tersebut memiliki pola atau struktur tertentu. Selanjutnya ada hasil penelitian sejenis. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andriani dan Arifin pada tahun 2019 di SMP Bina Harapan Bandung yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematik dan Kepercayaan Diri Siswa, di mana mereka peneliti menyimpulkan bahwa untuk efektifnya secara keseluruhan lebih dari 50% peserta didik sudah memiliki kepercayaan diri yang cukup baik terhadap matematika. Mereka merasa mampu melaksanakan pembelajaran matematika sehingga meskipun kemampuan koneksi matematik peserta didik masih kurang, masih bisa dikembangkan lagi. Selanjutnya ada penelitian dari Purnamasari pada tahun 2014 di SMP Negeri 1 Kota Tasikmalaya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Turnamen atau TGT terhadap kemandirian belajar dan peningkatan kemampuan penalaran dan koneksi matematik peserta didik SMP Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Lalu yang terakhir ada penelitian dari Sita Resmi, Parta, dan Suharjo di MTS Negeri Kota Probolinggo yang berjudul Analisis Kemampuan Koneksi Matematik Siswa kelas 7 pada materi Teorema Pythagoras. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini kemampuan koneksi matematis sangat penting dalam proses pembelajaran dan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik agar menjadi bekal untuk menghadapi suatu permasalahan, baik itu dalam pembelajaran matematika maupun dalam kehidupan matematis. Kemampuan koneksi matematis menjadi tolak ukur untuk mengetahui bagaimana peserta didik dalam menghubungkan atau mengaitkan setiap konsep dalam matematika. Dengan belajar, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematisnya. Dalam proses belajar, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya kemandirian belajar. Kemandirian belajar merupakan faktor yang datang dari dalam diri untuk memperoleh pengetahuan dengan cara mandiri atau sendiri atau dengan bantuan orang lain. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kemampuan koneksi matematis peserta didik jika ditinjau berdasarkan kemandirian belajarnya. Untuk mendapat kemandirian tersebut, peneliti memberikan instrumen yang harus dikerjakan oleh peserta didik dan dikumpulkan kembali, yang kemudian instrumen tersebut menjadi data yang akan diolah dan kemudian dideskripsikan dan kemudian ditarik kesimpulan. Lalu hipotesis pada penelitian ini yaitu adanya keterkaitan antara kemampuan koneksi matematis dengan kemandirian belajar peserta didik. Lalu ada metode penelitian. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih oleh peneliti dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana kemampuan matematis yang dimiliki oleh peserta didik pada materi sistem persamaan linear dua variabel jika ditinjau dari kemandirian belajar. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 di salah satu sekolah yang ada di Karawang. Sampel penelitian ini adalah salah satu kelas 8 yang akan diuji menggunakan instrumen penelitian. Sampel diambil menggunakan teknik simple random sampling, di mana sampel diambil dari populasi secara acak dan pada akhirnya akan diambil sampel tersebut. Lalu ada instrumen. Di sini peneliti menggunakan instrumen tes dan non-tes. Mana instrumen tes ini berupa soal uraian mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel yang berdasarkan indikator-indikatornya. Kemudian, instrumen non-tes berupa angket kemandirian belajar berdasarkan indikatornya. Lalu ada teknik pengumpulan data. Data yang diperlukan diperoleh dengan cara memberikan instrumen tes dan non-tes kepada peserta didik yang dijadikan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen tes, yaitu memberikan lembar soal uraian yang sesuai dengan indikator, dan juga angket yang kemudian dikerjakan oleh peserta didik, kemudian dikumpulkan kembali kepada peneliti, dan itu akan menjadi sebuah data. Kemudian untuk teknik pengolahan datanya akan dilakukan oleh peneliti dimulai dengan mengumpulkan hasil jawaban peserta didik terhadap lembar instrumen yang sudah dikerjakan, kemudian lembar instrumen tersebut akan dianalisis dan kemudian akan ditarik kesimpulan, dan data dari analisis tersebut akan dideskripsikan bagaimana mengenai kemampuan koneksi matematis peserta didik
jika ditinjau dari kemandirian belajarnya. Kemudian ada jadwal penelitian, bisa dilihat. Ada dari bulan 12, yaitu pengajuan judul yang pertama dilakukan pada bulan 12, lalu penyusunan proposal dilakukan pada bulan 12 dan bulan 1, kemudian ada seminar proposal yang dilakukan pada bulan kedua, lalu ada ACC revisi proposal. Setelah seminar proposal, ACC revisi proposal yaitu pada bulan 2 dan bulan 3, kemudian penelitian di lapangan dilakukan pada bulan ketiga sampai bulan ke-6, kemudian melakukan analisis dan mengolah data pada bulan ke-5 dan bulan ke-6, kemudian menyusun laporan selama 2 bulan pada bulan 6 dan bulan 7. Nah, seperti itulah pemaparan presentasi mengenai rancangan proposal penelitian yang disusun oleh saya. Kurang lebihnya saya mohonkan maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.